Halo teman-teman semua, kali ini Abang akan mereview Layangan Putus episode 6 bagian A ya. Buat kalian yang mau nonton film ini secara full, kalian bisa nonton di aplikasi WeTV ya. Tapi buat kalian kaum bokeh, kalian bisa lihat link di bawah ini. Kalian cukup mengumpulkan angka atau huruf yang ada di video ini, lalu kalian merangkainya menjadi satu. Kalian masih bingung juga? Begini nih caranya. Selama Abang menceritakan alur film ini, kalian akan melihat angka atau huruf yang berjalan. Selama alur cerita berjalan kalian gak boleh skip-skip video ini, kalau kalian skip sudah pasti kalian akan ketinggalan angka atau huruf yang berjalan. Setelah lengkap semua, kemudian kalian tulis di buku atau screenshot kemudian kalian ketik di mesin pencarian. Mudah kan? Kalian langsung nonton deh secara full. Abang yakin kalian pasti bertanya, Bang kenapa sih gak langsung aja dikasih linknya? Tentu saja Abang akan menjawab, kalau mau gampang, nonton saja langsung di aplikasi WeTV dan berlangganan di sana. Di sini Abang cuma mau mereview dan membacakan alur ceritanya saja, sebagai bonusnya Abang kasih linknya. Oke, Layangan Putus episode 6 bagian A kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Saat Kinan terbangun dari tidurnya, Kinan melihat Aris sudah tidak ada di sampingnya. Kinan pun berlari mencari Aris dan ternyata Aris sedang menemani Raya belajar. Kinan pun dengan wajah cemas, dia melihat Aris dan memegang wajah Aris. Aris pun katakan, apa kamu baik-baik saja Kinan? Aris mengajak Kinan untuk pergi ke dokter. Kinan hanya terdiam cemas dan menolak ajakan Aris untuk pergi ke dokter. Handphone Aris berdering dan Raya memberikan handphone itu kepada ayahnya. Raya katakan, Papip ada telepon dari Om Jack. Raya pun memberikan handphone itu kepada Aris. Aris meminta izin untuk menerima telepon itu dan Aris pun menerima telepon itu di luar rumahnya. Saat sedang menerima telepon dari Om Jack, tak disangka Om Jack pun datang dan membuka kaca mobilnya. Aris katakan, kamu ngapain sih? Sambil memegang HP-nya, Lydia menjawab, aku hanya ingin melihat saja keluarga yang kamu pertahankan. Tak lama Kinan pun keluar melihat Aris, tetapi sayangnya Lydia sudah pergi dari tempat itu. Di lain waktu, Aris menemui Lydia di apartemennya dan menanyakan kejadian tadi siang. Lydia katakan, kalau dirinya ingin kepastian hubungannya dengan Aris, Aris meyakinkan Lydia kalau hubungannya dengan Lydia ini bergerak maju. Aris juga katakan, kalau dirinya tidak ingin ada yang tersakiti dengan hubungan ini. Lydia pun akhirnya mengerti dan langsung memeluk Aris dari belakang. Di pagi harinya Kinan mengantar Raya ke sekolah, di sana Kinan bertemu dengan Miranda. Tak lama kemudian datang Lydia dan langsung menghampiri Miranda dan Kinan. Lydia katakan, kalau dirinya pernah bertemu dengan Kinan di toko perhiasan. Kinan juga berkata, iya betul kita pernah ketemu dan suami saya juga memilihkan anting untuk Anda. Kinan bertanya, apakah kamu guru baru di sini? Lydia menjawab, kalau dirinya baru akan interview di sekolah ini. Dan Kinan juga menebak kalau Lydia ini akan menjadi guru psikolog di sekolah ini. Lydia dan Miranda terdiam bingung, kok kamu tahu sih, kata Miranda. Kinan katakan, kalau Miss Lydia ini adalah rekomendasi dirinya. Kinan juga tahu kalau Lydia ini adalah guru psikolog Brandon juga. Aku yang merekomendasikan Lydia untuk ngajar di sini, karena Lydia juga berhasil mengajar Brandon, kata Kinan. Akhirnya Lola mau diajak untuk makan malam bersama Alip. Lola juga bertanya tentang perempuan yang dekat dengan Aris. Alip menanyakan, apakah kamu disuruh Kinan untuk mencari tahu tentang Aris? Aku dan Aris adalah orang baik dan gak melakukan apa-apa waktu malam itu. Setelah ngobrol dengan Lola, Alip pun menemui Aris di rumahnya. Alip mengatakan semua yang dicurigai Lola kepada Aris. Alip juga mengatakan, Lola juga pernah melihat Aris menjemput perempuan dan namanya adalah Lydia. Gue juga pernah mendengar lo menyebut nama Lydia, kata Alip. Sebagai teman baik lo, gue cuma mau mengingatkan lo hati-hati Riz. Aris mengelak semua yang dicurigai kepadanya, semuanya baik-baik saja dan tidak ada apa-apa, kata Aris. Di tempat yang lain, Brandon kembali mengamuk di sekolah. Ayah Brandon meminta Miranda untuk menemui dirinya yang sedang ada di sekolah. Miranda katakan kalau dirinya tidak bisa datang untuk saat ini, tetapi ayah Brandon memohon kepada Miranda agar Miranda bisa datang ke sekolah Brandon. Setelah selesai menelpon, Miranda lupa tidak mematikan handphonenya. Ayah Brandon mendengarkan percakapan Miranda dan selingkuhannya itu. Miranda pun berteriak dan sadar kalau handphonenya belum ia matikan. Miranda datang terlambat ke sekolah. Ayah Brandon mengantar Brandon ke mobil Miranda.
Ayah Brandon langsung pergi tanpa menyapa Miranda. Ayah Miranda kecewa kepada Miranda. Ayah Miranda minta penjelasan tentang pria itu. Miranda katakan, kalau pria itu adalah suami dari temanya. Miranda juga mengatakan kalau dirinya gak cinta dengan pria itu. Aku hanya mencintai kamu, kata Miranda. Ayah Miranda katakan, sekarang apa mau kamu? Saat ayah dan ibunya bertekar, Brandon keluar dari mobil dan sembunyi di bawah jembatan sambil menangis. Malam harinya, Dion berterima kasih kepada Lydia karena sudah mau diajak dinner. Dion mengantar Lydia sampai ke depan pintu kamarnya dan Dion meminta kiss kepada Lydia. Lydia katakan, kiss perpisahan saja ya, dan Aris melihat kejadian itu di dalam kamarnya. Aris marah dan bertanya kepada Kinan, kamu main-mainin perasaan aku. Lydia pun menangis dan mengatakan, kamu yang selalu mainin perasaan aku ingin banget ngerasain gimana rasanya jalan bareng sama kamu, makan bareng di luar bersama kamu. Dan aku juga ingin banget jadi seperti Kinan istri kamu. Dan episode 6A pun selesai. Aku pengen banget ngerasain gimana rasanya jadi Kinan istri kamu.